Selamat malam teman-teman. Ini pelajaran kelas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Ini malam-malam teman-teman. Persiapan mau kirim ke Madura, ke Sampang, untuk bimbingan toko bahan bangunan yang nilainya sekitar 170 jutaan. Jadi modalnya 170 juta. Ini sudah satu truk penuh laci, rak, dan barang dagangan keseluruhan sudah ada. Ini truknya ini teman-teman. Nah, ini mau berangkat besok, ini besok pagi, insya Allah berangkat besok pagi. Ini sudah malam, ini ngelembur teman-teman, ini ngelembur kejar tayang. Saya bukan pamer ya teman-teman, ini cuman memberikan, itu tadi cuman prolog saja, pembukaan. Ini saya ingin, kemarin sudah berjanji di grup, di apa namanya itu, video story saya akan membagikan cara menjual baut paling nyaman sedunia. Kemarin sudah saya bilang gitu teman-teman. Jadi cara menjual baut paling nyaman sedunia. Karena apa? Karena toko itu, kalau toko alat teknik, toko bahan bangunan, toko alat listrik, atau toko-toko onderdil sepeda motor, mobil, dan lain-lain, itu pasti menjual baut. Pasti menjual baut dan mur, itu pasti menjual baut dan mur. Nah, menurut saya, karena saya sudah 11 tahun menekuni menjual mur, baut, dan toko bahan bangunan, itu sudah 11 tahun. Itu kalau kita menjual mur dan baut, tahu alat-alat teknik yang kecil-kecil, tanpa kita mempunyai tempat dan tanpa kita mempunyai alat, saya yakin agak sulit. Meskipun bisa, itu pasti ribet teman-teman, pasti ribet. Lah, ini karena saya ngomong menjual baut paling nyaman sedunia ini, karena ini sudah saya praktekkan teman-teman. Karena sudah saya praktekkan bagaimana caranya menjual baut itu, dan alat-alat teknik kecil-kecil, onderdilnya elektro, onderdilnya sepeda motor, onderdilnya mobil. Itu kalau kita punya katalog, kalau kita punya contoh, kalau kita punya ukuran, dan kita punya tempatnya, sekalian tempatnya seperti ini, nyaman itu pasti teman-teman. Kalau kita nggak punya tempatnya sendiri-sendiri, setiap barang satu, saya yakin 1000% pasti kesulitan. Apalagi ada yang teman-teman itu ditaruh di kresek, setelah itu kalau mencari digerabak seperti itu. Yes, nggak mungkin bisa cepat teman-teman. Tapi kalau kita sudah punya tempatnya seperti ini, sekecil apapun, tapi tempatnya itu pasti di situ, nggak pindah-pindah, dan alatnya untuk menunjuk tempat itu ada, itu saya yakin nyaman teman-teman. Ini sudah 3 menit ya, prolognya sudah 3 menit. Ini saya praktekkan saja ya, cara menjual baut itu yang nyaman bagaimana. Seandainya kita komunikasi dengan konsumen mau tanya, Pak, saya mau cari sekrup ukurannya segini. Seandainya ditunjukkan tangannya segini ya. Tangannya biasa kan tangannya gini, Pak, ukurannya segini. Setelah itu kita ambilkan pasti molor. Nah, kalau kita komunikasi dengan konsumen itu pakai alat ini teman-teman. Dan ini nanti semua baut yang ada di sini itu ada contohnya sendiri-sendiri, ada katalognya sendiri-sendiri. Ada ini banyak, ini katalognya sekitar, kalau fast moving sekitar 25 katalog. 25 lembar katalog seperti ini. Ada baut kuning, ada baut JF, ada baut JP, ada paku rivet, ada, wah pokoknya semua, karena semuanya butuh ukuran dan butuh contoh. Kalau ada konsumen tanya, Pak, mau tanya sekrup JF, katakan meskipun nggak tahu sekrup JF itu yang bagaimana, sekrup JP itu yang bagaimana, pasti dia kalau ditunjukkan contoh pasti, oh bukan ini Pak. Kalau sudah ketemu yang ini Pak lah, tinggal ukurannya kan.
Ukurannya seandainya yang ditunjuk itu berapa? 6 kali 10 kali 1/4 contohnya. Coba ini 10 ini tunjukin dulu. Nah, 10 kali 1/4. Ya, 10 kali 1/4. Otomatis kan orang yang membeli atau konsumen itu pasti tahu. Kita ulangi lagi, Pak, ukurannya 10 kali 1/4. Lah, di sini ditunjang lagi dengan lacinya yang sudah jelas 10 kali 1/4. Coba skrup JF 10 kali 1/4. Ya, dicari lah. Satu laci ini isinya 5 teman-teman. 10 1/4 sampai dengan 10 kali 2. Karena 10 1/4, 10 kali 1/2, 10 kali 2 ada di sini. Ya. Nah, kalau memang tempatnya sudah jelas seperti ini, ya pasti nyaman lah. Belum nanti kalau pembeli itu keliru dikembalikan. Kalau kita nggak punya tempatnya seperti ini, saya yakin 1000% nggak mungkin bisa menjual baut dengan nyaman. Bisa, menjual baut bisa. Tapi nyamannya itu nggak ada, pasti nyamannya ada. Dan biasanya mindsetnya kalau toko bahan bangunan menjual baut itu pasti males. Meskipun punya itu mencarikan itu males. Kalau kita punya alatnya seperti ini, nah, alatnya seperti ini. Nah, nanti kita nyaman menjual itu, kita pasti seneng, semangat. Lah, menjual baut itu teman-teman sudah bukan rahasia lagi bagi kita, teman-teman. Keuntungannya pasti 100%. Daripada kita menjual semen 1 sak, lebih baik saya menjual baut ini 10 biji. Baut yang ini loh teman-teman, baut yang 10 skrup ini, skrup 10 kali 1/4 ini. 10 biji sama dengan keuntungan semennya 2 sak, 3 sak itu teman-teman. Keuntungannya tapi kalau kita obsesinya ke omset, ya nggak apa-apa, dikumpulkan saja uangnya semen, besok ditagih lagi. Tapi kalau uangnya baut ini sudah milik kita, kita ngambil baut 1 kotak nilainya 25.000, terus kita jual 25%, sudah kembali modalnya teman-teman. Maksimal 10% lah, maksimal 50% sudah kembali modalnya. Ya seperti itu, prakteknya seperti itu sih. Cara menjualnya seperti ini. Ini nanti kalau kurang nyaman lagi, di sini dikasih harga, ditulis harga teman-teman. Di katalognya ini dikasih harga. Kalau kurang nyaman lagi, kalau sudah pakai sistem, dikasih barcode. Ya, yang di barcode yang di sini saja, yang di skrupnya saja, yang di katalognya saja. Nah, nyaman teman-teman, pasti nyaman sedunia itu. Ini ada paket ini. Di tempat saya ini ada paket, jadi menjual baut langsung jalan pakai paket 10 laci. 10 laci itu artinya itu sekitar 300 macam baut. Terus sekalian katalognya, fast moving, sekalian lacinya, itu ada paket 15 juta. Kalau lengkap 20 laci, 20 box, itu paketnya 30 juta. Apa saja yang dibeli ya semua isinya sama paketnya, sama apa tempatnya. Isinya nanti kita atur. Nggak mahal Pak, pasti nggak mahal, karena saya juga merupakan supplier. Saya memberi harga nggak ngawur teman-teman, pasti lebih murah. Karena saya ngambilnya juga nggak sedikit, saya ngambilnya kolian. Kalau kita ngambil eceran, kita jual eceran lagi ya nggak bisa dijual. Saya pastikan lebih murah. Dan lebih nyaman. Dan sudah banyak ini yang membuktikan. Bukan saya saja yang membuktikan, banyak yang membuktikan. Ini masih kosong, masih bautnya masih ditata. Setelah sudah ada isinya, nanti pasti dikasih label. Ini semuanya sudah ada isinya. Ini mau dikirim ke Madura teman-teman. Nah, demikian. Semoga pelajaran malam ini membawa manfaat bagi teman-teman yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu, ya sebagai penyegaran saja teman-teman. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan saya sampaikan dan saya doakan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.